Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'll never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Mine, mine, mine. Oke, ini adalah harga yang saya bangun. Kalau sekarang kita ingin membangun sebuah unit baru, mestinya nggak seperti ini harganya. Pasti lebih murah. Karena apa? Karena sekarang kita bisa membeli chamber, nggak membeli unit. Nah, kita bisa mengurangi harga dari sini. Unitnya kita ganti ke chamber. Jika teman-teman ingin membangun sebuah unit ya, bukan mengupgrade, membangun, itu lebih murah karena kita hanya membeli chamber, bukan membeli unit. Kalau unit kita beli 5.500.000. Sedangkan chamber di Indonesia, produk CNC yang udah keren-keren, itu harga chamber rata-rata di angka 3 juta sampai 3.500.000. Itu chambernya udah keren, udah bisa kita bawa kompetisi, udah bisa kita bawa event. Nah, anggap aja kita beli chamber yang mahal 3 juta, 3.500.000. 3.500.000 kita beli chamber. Kita beli chamber 3.500.000. Ini untuk chamber. Kemudian kita beli laras. Ini kita membangun ya, membangun. Ini mengupgrade. Nah, ada perbedaan di membangun dan mengupgrade. Itu tadi, kalau kita membangun tuh unitnya udah ada, kita upgrade. Maksudnya kalau mengupgrade itu adalah unitnya udah ada, udah lengkap satu bos tampang, kita ubah-ubah, kita upgrade. Sedang membangun, unitnya nggak ada, kita bangun dari nol, ya, di chamber, di las, di apa, segala macam. Oke, ini rincian biaya untuk membangun. Pasti nggak semahal mengupgrade, karena kita udah bisa beli chamber top, nggak beli unit. Chamber 3.500.000 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita membeli Lars LW. Lars LW itu udah, menurut saya udah bagus. Lars LW itu udah bagus, udah bisa bersaing, udah bisa ikut band press, walaupun nggak semestinya, tapi udah oke banget lah Lars LW itu. Lars LW itu sekarang harganya kemarin ya akhir tahun itu 2.400.000. 2.400.000 ya, tapi harga normalnya 2.700.000. Kita ikut harga normal 2.700.000. Kemudian kita beli gocapnya, tabung. Tabung kalau kita bisa beli, kalau teman-teman mau beli yang biasa harganya cuma 500.000-an tabung. Tapi kita ingin membangun unit yang bisa dibawa mejeng, bisa dibawa apa ya, bersaing lah buat teman-teman yang lainnya ketika ngumpul ataupun sedang event, jadi kita nggak terlalu mahal kan. Kita bangun yang kurang lebih seperti inilah, enak dipandang. Tabung kita menggunakan tabung, kalau teman-teman mau bisa, kalau teman-teman mau menggunakan tabung Inokom juga boleh, DWM juga boleh. Kalau saya pilih DWM karena lebih ringan dibanding dengan Inokom, itu dia, dan lebih murah. Tabung DWM, kalau teman-teman mau pilih DWM, tabung DWM itu 1.600.000 sekarang. Harga sekarang ya, harga sekarang. Chamber sudah, taras sudah, tabung sudah, regulator.
Regulator banyak. Dari yang murah regulator Pembal yang harga 300-an, ada yang 200-an. Ada yang lebih mahal, regulator Ninja atau Alphard, banyak. Kalau saya pakai regulator Taiwan karena murah. Karena murah ya. Dia itu kualitasnya ya masih kurang lebih lah, karena ya harga menentukan kualitas. Teman-teman bilang kalau menggunakan regulator Taiwan minimal, kalau kita sering pakai senapan minimal tuh 6 bulan sekali kita harus ganti di spring biar regulatornya tetap bekerja dengan baik. Ini udah 1 tahun belum saya ganti, masih bekerja dengan baik. Jadi regul bisa kita gunakan dengan regul yang standar seperti yang saya bangun, regulator Pembal regulator Taiwan. Regulator Taiwan di spring Jerman sekarang harga 700-an. Masih 700. Nggak tahu teman-teman kalau ada paling lebih murah. 700. Regulator. Setelah regulator ke popor. Popor di sini teman-teman bisa menggunakan popor laminate, bisa menggunakan kayu snorkeling, bisa kayu mangga, banyak pilihan. Kalau di sini saya menggunakan popor laminate itu supaya keren, di bawah meja itu enak, bisa dipandang-pandang orang terus. Nah itu dia. Tapi kalau peruntukan untuk hunting ini agak kurang enak karena kayu laminate ini sangat berat. Saya pikir kayu laminate itu ringan, ternyata berat, sama dengan kayu snorkeling. Kayu laminate ini kurang lebih snorkeling beratnya. Atau kayu mahoni lebih ringan, tergantung teman-teman. Di sini sebagai contoh saya masukkan popor laminate. Popor laminate harga dari Ombogi dari 2,5 sampai 3 juta, itu kayu normal, kayu yang bagus. Dan untuk cari kayu yang sisa-sisa seperti ini susah sama Ombogi. Ini udah rezeki saya dapat lebih murah. Thank you Ombogi. Nah, popor laminate kita anggap 2,5 juta. Oke. Nah, dengan 5 poin ini kita udah bisa membangun sebuah unit yang lebih bagus dibanding ini, lebih keren dibanding ini. Ini poin ini. Dan biayanya saya pastikan lebih murah dari yang ini. Itu enggak? Oke. Di sini kita dapat angka di 11 juta. Di 11 juta kita bisa dapat sebuah unit yang seperti ini dengan chamber yang berbeda. Nah, ini chamber hunting roll. Tapi kita mengeluarkan biaya 12.850 karena di waktu itu belum banyak, di Indonesia belum banyak yang menjual chamber doang, dan saya belum dapat link gitu. Karena saya orang awam, saya tahunya beli unit jadi. Nah, waktu itu untuk unit ini, di depan ini saya mengeluarkan biaya 12.850 non tele ya, non tele, ini sama non tele. Betapa mahalnya biaya yang kita keluarkan untuk membangun sebuah unit di waktu itu, karena saya masih awam informasi, kurang informasi, dan juga belum banyak orang Indonesia menggunakan yang menjual chamber CNC. Sedangkan sekarang jika kita ingin membangun sebuah unit yang keren, yang bagus, yang bisa dibawa meja, yang bisa dibawa F1 buat lomba, biayanya 11 jutaan. Bisa dikatakan dengan biaya 11 jutaan ini kita bisa membuat unit seperti ini dengan chamber yang berbeda, dengan kualitas yang tidak kalah jauh dengan unit-unit impor.
Kita bisa buktikan di lapangan bahwa unit lokal pun dengan didukung spare part seperti ini, alat-alat pendukung seperti ini, itu nggak kalah jauh dengan unit-unit impor. Kita bisa bersaing dengan unit-unit impor karena orang Indonesia kita keren, udah bisa ciptakan chamber yang presisi, yang bagus, nggak ada lagi yang namanya chamber lubang transfer yang beda, nggak ada lagi, keren. Oke bro, setelah saya rincikan tentang biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah unit senapan, membangun ya, bukan upgrade, apakah kalian masih ingin membeli unit lagi atau mengupgrade atau membangun? Oke, itu semua berada di pilihan kalian, kawan-kawan dealers Indonesia. Nah, kalau menurut saya sekarang ingin membangun sebuah senapan, tidak lagi mengupgrade unit senapan, karena ini udah cukup mengurus uang saya, dan saya ingin membangun lagi untuk bisa mengikuti kejuaraan band race di sini. Karena ini menurut saya untuk band race masih kurang, masih grouping rapat. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga. Nah, seperti itu masih kurang. Karena untuk hunting pro itu dia nggak bisa kencang. Yang dikeluarkan hanya 800 sampai 900 speed, nggak bisa lebih dari itu. Oke kawan-kawan semuanya, Dealers Indonesia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang berapa biaya yang saya keluarkan untuk mengupgrade unit ini, dan berapa biaya yang kawan-kawan keluarkan jika ingin membangun sebuah unit. Membangun sebuah unit seperti ini dengan chamber yang berbeda, pasti chamber lebih bagus daripada ini. Oke, bisa abang-abangnya GTX atau segala macam. Oke bro, mungkin hanya itu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Kawan-kawan suka, silahkan like, share, bagikan buat teman-teman yang lainnya. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi jika saya ada salah di sini, tolong di komen. Oke? Tolong diluruskan di komentar, di kolom komentar. Oke? Hanya sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dealers Indonesia Senusantara.